Mukjizat Al-Quran. Proses penciptaan manusia dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, proses penciptaan manusia dijelaskan secara bertahap dan penuh makna spiritual serta ilmiah. Penjelasan ini tersebar di berbagai surah dan ayat yang menggambarkan bagaimana manusia diciptakan dari bahan dasar yang sederhana, kemudian melalui tahapan-tahapan perkembangan dalam rahim hingga menjadi makhluk yang sempurna. Berikut adalah ringkasan proses penciptaan manusia dalam Al-Quran. 1. Dari tanah, turab. Manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam, diciptakan dari tanah sebagai bahan dasar penciptaan. Surah 3 Ali Imran ayat 59. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Surah 23 Al-Mu'minun ayat 12. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah, dari air mani, nutfah. Generasi manusia setelah Adam berasal dari air mani yang merupakan gabungan antara sperma laki-laki dan ovum perempuan. Surah 75 Al-Qiyamah ayat 37 sampai 39. أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ. Bukankah dia dahulu dari setes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim, kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu darah Allah menciptakannya dan menyempurnakan kejadiannya. Lalu Allah menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan. Surah 23 Al-Mu'minun ayat 13. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. 3. Menjadi alaqah, segumpal darah. Setelah nutfah menempel di rahim, ia berkembang menjadi alaqah, yang berarti sesuatu yang menggantung atau segumpal darah. Surah 23 Al-Mu'minun ayat 14. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Kemudian air mani itu
kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. 4. Menjadi mudghah serupa daging. Kemudian berubah menjadi mudghah seperti daging yang dikunyah. Surah 23 Al-Mu'minun ayat 14. Lalu kami jadikan segumpal darah itu segumpal daging. Lalu kami jadikan segumpal daging itu tulang belulang. 5. Penciptaan tulang dan pemberutan dengan daging. Tulang mulai terbentuk lalu dibungkus dengan daging, otot dan kulit. Surah 23 Al-Mu'minun ayat 14. Lalu kami bungkus tulang belulang itu dengan daging. Kemudian kami bentuk dia menjadi makhluk yang berbentuk lain. 6. Ditiupkan ruh. Pada tahap akhir, ruh ditiupkan ke dalam janin, menjadikannya makhluk hidup yang sadar dan berjiwa. Surah 39 As-Sajdah ayat 9. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Kemudian dia menyempurnakan bentuk kejadiannya dan meniupkan ke dalam benih janin itu ruh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali yang bersyukur. 7. Proses kelahiran dan pertumbuhan. Setelah penciptaan dalam rahim, manusia dilahirkan dan mengalami pertumbuhan serta perkembangan fisik dan mental. Surah 30 Ar-Rum ayat 54. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian dia menjadikan kamu itu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Penutup tujuan penciptaan. Al-Quran menegaskan bahwa penciptaan manusia bukanlah tanpa tujuan. Surah 51 Az-Zariyat ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Surah 22 Al-Hajj ayat 5. Penjelasan tentang penciptaan manusia dan kebangkitan. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم
ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Hai manusia, kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari tetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepadamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering pada awalnya, kemudian apabila kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu, dan suburlah tanahnya, dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Penjelasan tujuan utama penciptaan. Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan utama Allah menciptakan jin dan manusia adalah agar mereka beribadah kepadanya. Makna ibadah di sini bukan hanya sekedar sholat dan puasa, tetapi seluruh aspek kehidupan yang dijalani sesuai dengan perintah dan petunjuk Allah. Kebebasan memilih, baik jin maupun manusia, diberi akal dan kehendak bebas. Mereka bisa memilih taat atau membangkang, dan atas dasar itu pula mereka akan dimintai pertanggungjawaban.